Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Kadriat Raja, dengan NRP 0923040024, kelas TO5A. Jadi, di sini saya akan membuat video presentasi menjelaskan tentang studi kasus yang telah diberikan oleh Bu Mirza maupun Pak Mat. Berikut adalah studi kasus yang saya akan jelaskan nanti. Jadi, di sini berikan studi kasus proyek optimasi sistem. Apa studi kasus yang pertama, apabila total beban yang harus disuplai oleh keempat pembangkit sekitar 1.200 megawatt, itu kan pengoperasian yang paling ekonomis dari pembangkit 1, 2, 3, dan 4 dengan menggunakan metode PSO. Jadi saya ini menjelaskan menggunakan metode PSO di MATLAB. Di sini ada 4 pembangkit, yaitu diberikan 4 pembangkit dan masing-masing pembangkit mempunyai full cost-nya. Nah, untuk studi kasus yang kedua ini tidak jauh berbedanya dengan studi kasus yang pertama. Akan tapi di studi kasus yang kedua ini diberikan minimum capacity dan maksimum capacity. Jadi setiap pembangkitnya itu diberikan minimum capacity megawatt dan maksimum capacity megawatt. Nah, apabila total beban yang harus disuplai oleh keempat pembangkit tersebut ada 1.100 megawatt sama seperti substation yang pertama, itu kan pengoperasian yang paling ekonomis dari pembangkit 1, 2, 3, dan 4 dengan menggunakan metode PSO. Nah, jadi sini saya akan menggunakan metode particle swarm optimization di MATLAB, sesuai yang diperintahkan oleh eh, modulnya. Jadi langsung saja kita akan masuk ke MATLAB nih. Nah, ini merupakan studi kasus yang pertama. Nah, di sini ini saja awal seperti biasa dan ini merupakan parameter PSO-nya. Dan kenapa ini yang satu harganya random ini merupakan ciri khas dari PSO yaitu mencari nilai random 0 sampai 1. Ini jumlah populasi partikel uapnya ada 50, jumlah var-nya 3. Nah, ini mengapa jumlah var-nya 3? Karena kan P4-nya ini agar bisa dayanya tetap 1.200 megawatt. Apabila ini 4, nanti tidak akan bisa di 1.200 megawatt, tidak bisa tetap. Jadi harus P4-nya ini harus otomatis, tidak bisa dimasukkan ke apa jumlah variabel optimasinya. Jadi tidak dioptimasi langsung, akan tetapi dihitung otomatis agar total daya tetap di 1.200 megawatt. Ini iterasi maksimumnya adalah 100. Kemudian ini adalah X random ini merupakan eh, matriks posisi awal partikel. Nilai acak pada rentang 0 sampai 500 megawatt. Nah, ini merupakan partikelnya, posisinya. X itu posisi. Jadi ini ada V, V-nya ini merupakan kecepatan. Kecepatan awal partikel. Dan nilai acaknya ini 50. Nah, mengapa eh, X ini lebih besar nilainya? Karena kan apabila kecepatan lebih besar daripada posisi, maka nanti akan melonjak-lonjak hasilnya di partikel pas saat di grafiknya nanti. Nah, apabila sama itu tidak berpengaruh banyak, boleh sama, tapi tidak boleh nilainya tidak boleh lebih besar kecepatan. Ya kan ini tadi nanti akan hasilnya akan melompat. Nah, ini P base X ini maksudnya adalah posisi terbaik masing-masing partikel awal, posisi awal, terus data bebas fitness ini nilai fitness bebas di nilai sangat besar, melakukan ini perhitungan iterasi, terus data JPS ini menyimpan nilai fitness terbaik dari setiap global di tiap iterasi untuk grafik konvergensi nanti. Dan ini di printf, kemudian ini masuk ke loop, jadi loop ini akan berjalan
Ini masukkan dulu PSU. Kemudian ini merupakan total dayanya. Nah, E4-nya sama. Tadi itu dihitung sebagai apa? Sisa dayanya. Dan ini merupakan fungsi biaya tiap unit. Jadi masing-masing fungsi mempunyai fungsi biaya kuadratik dan ini merupakan faktor penyesuaian biaya. Nah, di sini ada yang berubah dari programnya Pak Mat, yaitu ada penaltinya. Nah, ini mengapa saya beri penalti dikarenakan ini tadi. Nah, jumlah variabel 3 ini harus dihitung otomatis. Nah, apabila tidak dikasih penalti, maka hasil P4-nya ini akan negatif. Sedangkan negatif ini merupakan tidak boleh dikarenakan dayanya itu tidak boleh negatif. Jadi daya itu tidak boleh masuk negatif. Jadi diberikan range atau penalti apabila P4-nya nilainya ini kurang dari 0, maka diberikan penalti sebesar 1E10 ini. Nah, begitu juga dengan FXY-nya ini dikasih penalti fitness total biaya sistem pembangkit dan semakin kecil fitness maka selisihnya makin baik. Nah, itu tadi. Kemudian ini mencari GPs yang terbaik. Jadi A nilai finish terbaik global dan B adalah indeks partikel terbaik. GPS posisi partikel terbaik global di aplikasi agar mudah dipakai. Jadi nanti ini merupakan cari GPS yang terbaik. Kemudian akan disimpan data untuk grafik. Kemudian update PBase. Update PBase jika ini jika posisi sekarang lebih baik dari PBase sebelumnya, maka PBase akan diperbarui. Itu akan programnya. Ini merupakan tampilan dokumen videonya. Terus ini grafik sebaran setiap partikelnya ini merupakan baris atau kolom. Ini membacanya berarti kolom pertama. Kemudian ini merupakan program update posisi dan kecepatan. Nah, ini merupakan rumus alami dari yang diberikan oleh Pak Mat. Nah, ini merupakan hasil akhir optimasi. Mengambil solusi terbaik akhir menghitung kembali P4-nya. Nah, ini adalah rumusnya 100 dikurangi sum total semua optimasi yaitu masuk ke dalam P4. Ini merupakan grafik konflik forensik biasa. Bisa saya run. Nah, ini mencari partikel. Ini biaya cost dan literasinya. Kemudian ini komen videonya. Nah, ini didapatkan total biayanya yaitu 10.467,85. Selanjutnya lanjut ke studi kasus yang kedua. Ini tidak jauh berbeda dengan studi kasus yang pertama. Tidak jauh berbeda dengan studi kasus yang pertama. Ini merupakan inisiasi program awal. Dan ini merupakan parameter PSO-nya seperti di kasus yang pertama. Dan ini jumlah uangnya, jumlah part 3 ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, iterasi maksimumnya tetap 100. Nah, ini dikasih batas minimum dan maksimum dikarenakan tadi batas maksimumnya itu jadi ini 50, 50, 50, dan 600, 400, 200. Ini merupakan inisiasi posisi dalam range-nya. Hmm. Ini bacanya itu benar, ini bacanya itu P1. P1 P-nya 150, kemudian ini P2-nya
dan ini P tiganya. Nah, ini P max-nya itu ini P1, P2, P3. Nah, mengapa P4-nya kan tadi dihitung otomatis jadi tidak diketahui. Jadi melakukan tiganya, kan variabelnya tiga. Jadi inisiasi program dalam range atau dalam batas. Jadi penjelasannya itu jika posisi awal partikel langsung berada dalam batas yang valid, tidak perlu penilaian besar di awal. Hanya melakukan hitungan secara matematis menggunakan rumus P min plus P min kurangi P min K dan random jumlah populasi, koma satu. Dan untuk kecepatannya ini inisiasi posisinya dan ini merupakan inisiasi kecepatannya. Inisiasi kecepatannya ini tentang kecepatannya kecil, jadi pergerakannya akan halus menghindari, jadi akan menghindari loncatan solusi yang terlalu jauh, cocok untuk masalah dengan banyak kendala. Nah ini untuk memulai, oh belum, ini pipis dari data pipis yang terbaik, posisi awalnya dengan pipis awal di set agar diperbarui setiap pipesnya dan data GPS ini untuk grafik konvergensinya. Bahkan masuk ke loop PSO-nya. Nah, di sini ada clamping atau jaga batas posisi, memastikan setiap partikel tidak keluar dari batas fisik. Jadi diberikan range agar tidak keluar dari batas yang sudah ditentukan. Ini merupakan teknik yang disebut dengan position clamping lebih efisien daripada penalti murni. Tadi menggunakan penalti, ini menggunakan clamping jaga batas. Sebenarnya sama aja, cuman tergantung apa kasus yang diberikan. Nah, selanjutnya ini merupakan perhitungan sama seperti tadi, beda ya, yang seperti ini sama seperti tadi. Untuk menjaga keseimbangan daya power balance 1200. Dan hitung biayanya, ini menggunakan economic dispatch, selanjutnya dikasih penalti. Nah, sama seperti yang tadi ini diberikan lens. Untuk penalti 4 dikarenakan minimumnya itu 50 dan maksimumnya itu 90. Jika lebih dari atau kurang dari nilai tersebut, maka akan diberikan penalti. Ini fungsi sama seperti yang tadi. Ini mencari data yang terbaik. Yang terbaik yaitu biaya minimum. Jadi ini biaya minimum globalnya. Yang ini indeks partikel terbaiknya. Jadi ini merupakan mencari posisi terbaik global. Kemudian simpan data grafik. Yang akan diupdate personal base-nya jadi artikel ini mengingat posisi terbaiknya diri. Dan visualisasi sebaran partikel. Bukan eh, apa visualisasi pergerakan partikelnya. Di sini ada eh, update kecepatan dan posisi. Ini merupakan rumus dari format. Ini merupakan rumus update kecepatan dan posisi. Yang ini adalah hasil akhir optimasinya. Sama seperti hari ini tadi. Mengambil solusi optimal akhir dan menghitung P4-nya. P4. Dan ini berarti konvergensi. Ah, ini, oh ya, untuk tadi yang pertama, ini komen window-nya belum saya masukkan. Ini komen window. Tidak masuk. Bentar, bentar.
Nah, ini adalah studi kasus yang pertama ini merupakan hasil outputnya, yaitu di sini kemudian ini merupakan hasil yang kedua. Nah, ini hasil yang keduanya, ini untuk kategori yang kedua, ini merupakan ini yang kedua, dapatkan grafik konvergensinya itu, nah ini sudah segini. Selanjutnya lanjut ke yang kedua. Dan didapatkan total biayanya itu tadi 14,7. Kemudian lanjut, saya akan mengurangi yang studi kasus yang kedua. Dan ada rata kesalahan. Dan dari page, dan berikut ulang dulu sebentar. Kan saya rapikan. Oh, untuk studi kasus yang kedua, ini adalah ketika apa? Satu konfigurasi di kasus yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke command window-nya, didapatkan total biayanya yaitu 8.966,87. Nah, cukup penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.